handphonenya jelek, mana handphonenya jelek, mana handphonenya jelek, mana angkat handphonenya, angkat handphonenya, angkat. Semoga korban-korban Yusuf Mansur mendapatkan hak-haknya dan kasus hukum lainnya segera diproses oleh ATH. Ya, amin. Gara-gara kasus ijazah palsu sampai lupa Yusuf Mansur. Ya, memang belakangan ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Valuasi bisa sampai 20 triliun. Ujung-ujungnya ngincar HP jelek. Jadi Yusuf Mansur ini kerap berbicara tentang duit yang nominalnya tidak sedikit ya. Duit yang nominalnya tentu sangat banyak bagi kita orang-orang ekonomi menengah ke bawah, teman. Yusuf Mansur pernah mengatakan bahwa yang bergabung di Paytren itu dia mengatakan dia membagi-bagi duit 15 miliar per bulan. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin ikut merasakan bagian dari 15 miliar per bulan tersebut, maka bergabung dengan Paytren. Yang ujung-ujungnya juga membuat orang-orang yang bergabung di Paytren ini menerima kekecewaan. Tentu tidak semua, tapi hanya sedikit sekali dari mereka yang kemudian mendapatkan manfaat dari Paytren ini, yaitu orang-orang yang dekat dengan Yusuf Mansur. Sisanya merana semua, dan sisanya ini sangat banyak sekali. Ratusan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Tidak hanya mitra Paytren yang kena masalah. Di sana juga ada karyawan Paytren yang tidak digaji, kemudian security Paytren yang tidak digaji, dan banyak masalah lainnya. Lalu kemudian Yusuf Mansur berbicara tentang Hotel City. Di situ juga Yusuf Mansur berbicara tentang uang gede, yang mana ujung-ujungnya juga Pak Soeharto menangis. Pak Soeharto ini adalah investor dari Hotel City. Dan kemudian banyak TKW-TKW lain yang mereka mengumpulkan uangnya di luar negeri untuk kemudian mengembangkan ekonomi keluarga mereka. Ketika kemudian Yusuf Mansur mengisi kajian di sana, di Taiwan, Hong Kong, dan sebagainya, lalu kemudian mempresentasikan Hotel City ini, sehingga kemudian orang-orang menginvestasikan sejumlah uangnya di sana. Kenyataannya apa? Kenyataannya masalah lagi. Kenyataannya orang-orang yang sudah berkorban menyetorkan sejumlah duit tidak mendapatkan manfaat seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur. Artinya kebohongan demi kebohongan terus diutarakan oleh Yusuf Mansur, terus diucapkan oleh Yusuf Mansur hanya untuk demi kepentingan pribadi. Kenapa saya katakan itu? Coba kita lihat dari Hotel City, Paytren, Merdeka, Tabung Tanah, Batu Bara, Moyavini. Semuanya ini bermasalah, teman-teman. Semuanya bermasalah. Semua bermasalah. Saya belum melihat bisnis investasi yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur, yang dipromosikan oleh Yusuf Mansur, atau yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur, ini membawa dampak positif bagi umat. Tidak ada, teman-teman. Kalau dulu mungkin saya katakan hampir tidak ada, tapi sekarang saya katakan tidak ada. Karena memang sepanjang riset saja, searching saya di media sosial dan berita-berita terupdate mengenai Yusuf Mansur, itu tidak ada. Tidak ada bisnis investasi yang dibangun atau dibuat oleh Yusuf Mansur membuat umat untung. Semuanya membuat umat merugi. Tapi anehnya, Yusuf Mansur semakin hari semakin kaya raya. Gitu. Ini kan menimbulkan tanya besar. Gitu. Mari kita simak video berikut dan juga kita akan bacakan beberapa komentar menarik dari netizen. Saya naikin nih. Lu jangan pulang belum. 2000 Mama juga dengar kan ketika kita kena masalah tuh 120 miliar. Saya bilang sama istri saya, Insya Allah nih kita bakal punya duit 1,2 triliun. Dari mana Pak? Insya Allah kita kan doa menerima masalah. Nanti Allah bakal kali 10 kali lipat. Terus 2014, 2015, 2016 saya bilang gini, kata-kata gitu sama jamaah, sama karyawan. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan dikasih sama Allah nih 2 triliun, jadi 2,7 triliun. Terus 2017 kita bilang sama Allah, ya Allah mudah-mudahan valuasi kita bisa sampai 20 triliun. Nyampe loh. Jangan bercanda sudah omongan, jangan bercanda. Handphone jelek, mana handphone jelek? Mana handphone jelek? Mana angkat handphonenya, angkat handphonenya, angkat. Ada banyak video-video Yusuf Mansur yang bercerita tentang valuasi, bercerita tentang keuntungan segala macam, tapi ujung-ujungnya menarik sedekah.
ujung-ujungnya membuat kemudian orang-orang menyetorkan sejumlah duitnya. Bahkan ada salah satu video Yusuf Mansur yang memang mengatakan bodoh kalau orang-orang tidak mengikuti ajaran segala macam. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya, kafir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya, kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Sementara ajaran Yusuf Mansur mengenai sedekah, mengenai investasi ini semuanya mentah, mentah. Berbicara bisnis investasi, saya lebih sepakat mendengarkan pakar-pakar investasi, ekonomi dan segala macam yang memang di bidangnya gitu. Jadi memang kita ikuti orang ini berdasarkan bidangnya gitu. Kita mengikuti ustadz berdasarkan bidangnya di keilmuan agama. Gitu. Tapi berbicara Yusuf Mansur ini semuanya serba mentah gitu. Berbicara agama mentah, berbicara bisnis mentah. Kenapa saya katakan itu? Berbicara agama, ada banyak ajaran-ajaran dia yang menurut saya perlu dikritisi gitu. Sedekah 1 juta, kembali 10 juta. Berbicara dengan Rasulullah SAW, ini tidak ada landasannya semua. Ke mall, cukup sholawat aja, tunjuk ambil pergi, itu jelas-jelas saya katakan gitu. Tidak ada landasannya semua. Berbicara bisnis apa yang dibuat oleh Yusuf Mansur, yang kemudian menjadi alasan dia kaya raya seperti hari ini kan tidak ada. Kalau Warung Steak and Shake kan itu belakangan, 2010 dia baru bergabung di Warung Steak and Shake. Itu menurut pernyataan dia sendiri, itu pun dia sebagai investor di sana, bukan sebagai pendiri Warung Steak and Shake. Artinya kan orang ini serba nanggung gitu. Mari kita perhatikan komentar dari para netizen. Udah selesai dia, ya betul. Udah selesai sebenarnya. Hanya nggak tahu ini masih ada beberapa orang yang mau mengundang beliau. Entah apa yang mau didengarkan lagi dari Yusuf Mansur ini. Kenapa hari ini masih aja ada orang yang percaya sama si Yusuf Mansur? Ya itu karena Yusuf Mansur ini selalu menjanjikan angin surga. Too good to be true. Kayak seolah-olah ketika berinvestasi di bisnis dia, itu sudah pasti untung. Ketika kemudian bersedekah melalui dia, itu sudah pasti kemudian bakal mendapatkan apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur. Tapi kan kenyataannya semua omong kosong. Otakku cukup. Yusuf Mansur penipu. Yusuf kurang ajar. Semoga Mansur segera bisa dihukum. Semoga tak ada oknum yang disogok Yusuf Mansur untuk perkara-perkaranya, agar kebenaran, keadilan bisa tegaskan. Amin. Ya, ini yang menjadi masalah di negeri kita. Ada banyak kemudian oknum-oknum yang bermain di bidang hukum ini, teman-teman. Baik itu di kepolisian, oknum kepolisian, oknum polisi, kemudian di oknum kehakiman, oknum kejaksaan. Ada banyak oknum-oknum di sini yang kemudian menjadi perusak hukum di negeri kita ini, menjadi perusak tatanan hukum di negeri kita ini. Mereka bisa disogok, teman-teman. Mereka bisa disuap, sehingga kemudian hukum seolah terlihat diperjualbelikan gitu. Sudah rusak gitu. Jadi kita doakan semua kemudian orang-orang yang menangani kasus-kasus Yusuf Mansur ini, orang-orang yang kemudian orang-orang yang punya iman yang kuat, percaya, takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian tidak mau untuk kemudian menerima sogokan dari orang-orang yang punya kepentingan. Semoga korban-korban Yusuf Mansur mendapatkan hak-haknya dan proses hukum lainnya segera diproses oleh APH. Ya, amin. Gara-gara kasus ijazah palsu sampai lupa Yusuf Mansur. Ya, memang belakangan ini lebih banyak kemudian beredar berita-berita mengenai ijazah Jokowi ya, yang diduga palsu, yang mana kemudian ada penuntut dan segala macam. Itu lagi viral-viral, lagi trending. Tapi satu hal, teman-teman, jangan sampai kemudian kita fokus dengan satu isu yang mana menurut saya itu ini membuat isu-isu yang lain ini terkubur, teman-teman. Bahkan isu-isu yang terkubur ini jauh lebih penting gitu. Isu-isu nasional yang menyangkut kemaslahatan hidup orang banyak. Salah satunya adalah isu Yusuf Mansur. Yang mana isu Yusuf Mansur ini kemudian banyak bergantung orang-orang yang mengharapkan haknya kembali di sana. Seperti saja kemarin kita upload video dari Toibah TV mengenai Bapak Ali, yang mana dia di sana sebagai karyawan veteran yang gajinya tidak dibayarkan, dan juga sebagai investor di coins. Jadi saya harap kemudian isu-isu yang
seperti misalnya ijazah Jokowi ini, itu tidak membuat kemudian berita-berita seperti Yusuf Mansur ini terlupakan. Karena menurut saya, justru Yusuf Mansur ini yang banyak merugikan orang. Dari dugaan kasus-kasus yang ada, sebut saja investasi batubara, yang mana ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dimenangkan oleh Zain Mustafa, yang mana di sana Zain Mustafa menang sejumlah 1,2 miliar. Dan selanjutnya, lalu kemudian di investasi batubara ini ada juga penggugat bernama Ibu Elis Siti Rohmah, yang mana Yusuf Mansur digugat di Pengadilan Negeri Bogor juga dimenangkan oleh Ibu Elis, yang mana pengadilan memutuskan Yusuf Mansur dan kawan-kawan berkewajiban membayar sejumlah 4 miliar lebih. Artinya kan, dan ini masih banyak kasus-kasus yang lain. Menurut Pak Zain Mustafa sebagai orang yang mengadvokasi kasus ini, ada 200-an lebih orang-orang yang kemudian mengantri untuk menuntut Yusuf Mansur di investasi batubara. Ini untuk investasi batubara saja, teman-teman. Belum kita bicara pipeline, belum kita bicara hotel city, program dalam pipeline yaitu Umroh Merdeka tahun lalu. Belum kita berbicara Moyakini, belum kita berbicara perumahan bodong Kaisar Al-Mansur yang mana di sana juga diduga kuat menyeret nama Yusuf Mansur sebagai dalang utama dari kasus perumahan Kaisar Al-Mansur. Artinya janganlah kemudian isu-isu yang lain kita terlalu fokus sampai kemudian mengukur isu-isu yang tidak kalah penting lainnya, teman-teman. Jadi sebaiknya tetap untuk kemudian fokus dan tetap untuk menyuarakan memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Karena sekali lagi ini adalah salah satu bentuk perlawanan kita terhadap Yusuf Mansur. Boikot semua bisnisnya, teman-teman. Boikot Yusuf Mansur belum keluarga segala macam itu. Dan juga boikot Warung Stick and Shake. Saya Alta Walid, see you on the next video. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa nggak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytren kok macet, bikin program Umroh Merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program Moyakini kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytren kok macet, bikin program Umroh Merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program Moyakini kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytren kok macet, bikin program Umroh Merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program Moyakini kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak.
Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si Ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step.